daripada sedekah 100.000 tapi 5 tahun sekali. Itu bukan sedekah, itu namanya serangan fajar. Nih bentar lagi nih, al-marasi wal murtasi finnar, yang nyogok dan sama-sama disogok, sama-sama masuk neraka. Hati-hati lah kau. Nya 100.000 coblos nomor sekian, enggak. 200 enggak. 300 enggak. 500 enggak. Ini ada 3 juta, cemana? Nomor berapa? Nah, ini salah. Kalau sudah kau terima, demi Allah takkan muncul pemimpin yang peduli kepada rakyat, Pak. Kenapa? Kau sudah dikasih di awal. Hati-hati. Makanya hati-hati kalau mau nanti dapat pemimpin yang peduli sama masyarakat, jangan mau kita dicurangi dengan suap menyuap begitu itu. Jelas. Halo guys, tolong subscribe channel saya ya. Tes 1 tes, jelas suara saya Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Faqala Allah ta'ala, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala ta'ala min suratil ukhra, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ihsanu an ta'budallah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat Ibu? Sehat Bu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang hadir ini ibu-ibunya adalah wanita-wanita salihah, para orang tua yang salihah, para istri yang selalu berbakti kepada suaminya. Itu yang sana kok nggak jawab, itu janda bagaimana itu sana? Hah?
Mudah-mudahan ini yang hadir adalah para istri salihah yang berbakti kepada suaminya, amin. Yang janda nggak usah ikut jawab, Bu. Allahu yarham. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Yang terhormat dan yang termulia, para alim ulama asatiz wa asatizah, para muallim wa muallimah, para masaikh, tuan-tuan guru yang hadir pada malam hari ini. Salam hormat, salam takjim, salam mulia. Kita sama mendoakan mudah-mudahan ulama-ulama, guru-guru kita senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu kata Nabi pewaris para nabi. Jadi kalau kita memuliakan ulama maka sama dengan kita memuliakan nabi, Bapak Ibu. Kalau mau kampungmu ini jadi kampung yang barokah, kampung yang makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maka muliakan guru-guru, ulama-ulama, ustadz-ustadz di tempatmu ini. Kenapa Ustadz harus kita muliakan ulama di tempat kita? Ingat, tanpa para ulama, Bapak Ibu, demi Allah kita ini gak akan kenal dengan yang namanya agama. Betul? Tanpa ulama kita bakal jauh dari agama. Benar? Tuh, makanya ulama-ulama di sini muliakan. Mudah-mudahan menjadi asbab Allah turunkan keberkahan untuk negeri dan kampung kita ini. Amin. Guru-guru ngaji tuh dimuliakan, Bu. Guru ngaji tuh, Bu, dimuliakan. Tuh tadi yang baca Quran bagus suaranya. Yang mana ke Ustadz tadi? Masya Allah, Syekh. Yang mana? Masya Allah, izin saya. Tadi saya masih makan. Dia nggak lihat antum ngebaca tapi meresap sampai ke hati. Tanda-tanda orang yang beriman itu ketika dia dibacakan Al-Quran zadathum imana, keimanannya bertambah. Betul? Kira-kira tadi yang dibacakan bagus nggak? Ngeresep nggak? Apanya? Tuh yang dibaca tuh enak didengar, nyaman, nambah iman, bagus bacaannya. Maaf, bagusnya bacaan kayak begitu, maaf, tidak akan pernah ada tanpa adanya seorang guru. Benar? Ya iya. Guru-guru ngaji di sini dimuliakanlah, ya Bu ya. Tanpa guru ngaji demi Allah anakmu gak akan kenal dengan yang namanya Quran. Betul ya? Makanya sekarang ku tanya, di sini guru ngaji sebulan kau kasih berapa, Bu? Kira-kira Ibu sebulan ngasih guru ngaji di sini berapa? Sekelasnya? Berapa Bang guru ngaji di sini sebulan dikasih? Gratis. Ya Allah. Itu yang ngajar ngaji anakmu sebulan setiap hari ngajarkan Quran kau kasih gratis. Itu yang sebulan ngajari anakmu Quran kau kasih gratis. Apalagi aku yang malam ini yang cuma 1 jam, agak ngeri aku, Pak. Agak ragu juga aku ceramah lama-lama malam nih. Tuh yang tiap hari ngajarin aja gratis, apalagi yang cuma 1 jam nih. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyya wa sarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaquna aw yuhdisu lahum dzikra. Kata Allah, demikian kami menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab supaya Qur'an itu menjadi peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kau muliakan Quran, muliakan orang yang ngajarin Quran. Jangan pelit-pelit. Gratis. Kasihan tuh.
Ya Bu ya. Dirubahlah supaya apa Ustaz? Berkah dari langit dan bumi turun untuk kampungmu ini. Amin. Yang terhormat Bapak Geci, apa nama kampungmu ini? Kampung Pondok Pabrik. Sehat Pak Geci? Masya Allah. Biniknya anggota DPRK Langsa. Kalian aja lah yang ngolah itu. Masya Allah. Biniknya Dewan, lakinya Kades. Lebih tinggi jabatan biniknya daripada lakinya. Makanya tengok habis badannya kurus kering. Sedang aku yang biniku tak pejabat aja kurus kering, apalagi yang bini awak pejabat. Hati-hatilah Pak Geci. Takutku dicoret dari kakak nanti nama bapak. Masya Allah. Sehat-sehat Pak Geci ya. Salam sama ibu. Beliau ada agenda di Banda Aceh. Kita doakan Pak Geci beserta istri menjadi pemimpin yang manfaat untuk kita semua. Amin. Kita berdoa Pak Geci dan istrinya diberikan Allah kekuatan dalam mengemban amanah menjadi pemimpin. Ya, ingat, kepala desa nggak akan mampu bekerja tanpa bantuan masyarakat. Betul. Masyarakat nggak akan pernah terayomi dan terlindungi tanpa adanya pemerintah. Maka pemerintah dengan masyarakat harus saling bersimbiosis mutualisme. Apa artinya Ustadz? Hubungan saling menguntungkan. Satu butuh masyarakat, masyarakat butuh pemimpin. Kalau sudah saling ngerti, insya Allah makmur kampung kau ini. Amin. Nah, terhormat manajer. Oh Bapak manajer, Masya Allah. Sehat-sehat Pak manajer, Insya Allah. Luar biasa Ustadz yang tadi nemeni saya makan kori kita. Ibu siapa Bu? Oh Ibu manajer. Ya kan nanya salah aja, kompor kali kau. Ibu siapa? Ibu Askep. Masya Allah, luar biasa. Kumpul semua. Terus abang yang baju merah? Oh di belakang duduknya. Ini khusus pejabat, orang biasa di belakang. Insya Allah. Tokoh agama, tokoh adat, tokoh budaya, tokoh masyarakat yang hadir, yang nggak bisa aku sebutkan satu persatu. Yang besar nggak aku sebut gelar, yang kecil nggak aku sebut nama. Mudah-mudahan kita yang hadir ini semua adalah orang-orang pilihan Allah, yang datangnya kita bawa barokah, pulangnya kita insya Allah bawa pahala. Amin. Udah, siapa lagi yang mau kuhormati? Habis. Tunjuk tangan aja, aku belum Ustadz gitu. Ada? Habis ya. Ayo ngaji kita yuk. Ini sampai jam berapa kira-kira Bu? Sampai jam berapa? Jam 12. Kau enak cuma dengar mulutku koyak kau. Sukamu aja. Udah teh manis nggak keluar. Meja segini besar cuman kue sepiring sama air putih. Untuk apa? Bagus buang aja mejanya, nggak usah pakai meja. Percuma. Laki kepala desa, bini anggota dewan. Manis pun tak keluar. Tipis juga pergaulannya. Dalam hati Pak Geci itu cukup sekali aja lah ngundang kawan nih katanya. Aku tak apa-apa tak diundang lagi. Patah tumbuh hilang berganti. Ustadz sombong? Bukan sombong. Memang begitulah kenyataannya. Nggak diundang lagi nggak masalah, no problem.
Banyak pejabat kadang begitu, nggak usah lagi undang saya itu, lancip kali mulutnya. Oke. Sebulan menelpon lagi dia, Ustadz datanglah ceramah tempat kami Ustadz. Loh, tapi katanya kalian tak mau lagi ngundang aku. Yang ngomong begitu orangnya udah mati Ustadz. Ah, cocok aku pikir. Maka jangan kau jolim sama aku, cepat kau mati nanti. Udah, ayo ngaji lah. Saya minta maaf ya Bu ya, saya datang lama. Tadi saya dari 50 dari Batubara, lebih kurang pukul 4:30. Iya, karena tadi siang ada keluarga yang meninggal dan baru dikebumikan. Makanya selesai pengebumian baru saya hadir kemari. Jadi saya mohon maaf ya. Ayo ngaji yuk. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini tidak pernah terlepas dari yang namanya ujian, betul? Ya benar Bang. Yang namanya orang hidup pasti diuji. Kalau hidup nggak mau diuji, bagus nggak usah hidup. Ya benar. Semua kita diuji. Ibu hidup diuji nggak Bu? Diuji. Bapak Pak, diuji nggak? Apa ujian Bapak? Nih ngadepi mak lampir nih kayak begini. Itu ujian tuh Pak. Makanya aku tengok wajah ayah-ayah nih, tengok. Ini kan wajah-wajah suami tertekan semua nih. Sedih awak. Makanya maaf, kenapa Allah memberikan ujian dalam hidup kita? Ini memang janji Allah. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hendaklah kujadikan mati dan hidup itu sebagai ujian. Liyabluwakum itu ujian. Ada kitab namanya Zubdatut Tafasir min Fathil Qadir karangan Dr. Sulaiman Al-Asqar. Jadi ada kitab Zubdatut Tafasir min Fathil Qadir karangan Dr. Sulaiman Al-Asqar. Beliau mengatakan, ujian di dunia itu hanya akan dirasakan oleh orang-orang yang punya iman. Jadi cuman orang yang punya iman sajalah yang menganggap hidup di dunia ini ujian. Tapi kalau orang yang nggak punya iman, dia nggak akan menganggap hidup ini sebagai ujian Bang. Ke masjid dia males, datang maulid dia nggak mau. Ustadz datang, disuruh makan, habis itu ditinggal. Ada kepala desa gitu. Enggak, aku bilang kepala desa sananya ini. Aku nggak bilang Pak Geci, aku bilang orang sana. Cuman orang sana tuh sekarang pindah kemari, nah itu masalahnya. Tuh ke masjid nggak pernah, sholat nggak mau, ngaji apalagi maulid nggak mau datang, sekali datang duduknya di luar, nggak mau masuk ke dalam. Enggak, yang di luar insya Allah pahalanya lebih besar itu insya Allah. Itu menyenangkan orang yang nggak dapat tempat duduk gitu caranya memang. Ngintip kayak maling, gue tengok itu ya Allah. Insya Allah yang di luar pahalanya lebih besar tuh. Kenapa? Karena pinggir pasar Pak, pinggir jalan. Itu taruhannya nyawa tuh, kalau ada yang nabrak langsung mati itu Pak. Insya Allah ya. Tuh ya. Sholat nggak mau, ibadah nggak pernah, sama Allah nggak pernah ingat. Tapi Ustadz kenapa ya ada orang yang model kayak begini tapi hidupnya lancar terus, sukses terus, nggak pernah ada halangan dalam hidupnya, mulus aja Ustadz. Hati-hati Bapak Ibu, ini bisa jadi istidraj. Istidraj itu apa Ustadz? Cara Allah menjauhkan hambanya dari Allah supaya nanti begitu dia mati nggak ada lagi pertanyaan, langsung campakkan dalam neraka Pak. Makanya hati-hati, kalau hari ini kau nggak pernah ibadah, kau nggak pernah maaf ke masjid, jangankan ke masjid, selopmu di masjid aja nggak pernah nampak. Jadi bu, kalau selopmu pernah hilang di masjid, kau bersyukur.
Berarti pernah ke masjid. Yang parah nggak pernah ke masjid, tapi nyolongi selop orang yang di masjid. Ah, ini yang payahnya, Pak. Maka hati-hati kita. Hidup nggak pernah mau ke masjid, sholat ke masjid nggak pernah. Begitu mati buat wasiat. Nanti kalau aku mati tolong sholatkan aku di masjid. Hebat kali kau. Kalau aku Bilal mayitnya udah kubungkus kau sama kain kapan, ku campakkan ke Sungai Langsa. Kau kira siapa kali kau hidup ndak mau ke masjid, begitu mati nak minta sholatkan di masjid? Ada orang kayak gitu di sini? Ada? Pasti udah mati orangnya. Maka hati-hati, kita tidak pernah ibadah, nggak mau kenal Allah, tapi kita mulus terus jalan hidup kita. Hati-hati Pak, itu cara Allah menjauhkan kita. Introspeksi diri kita, muhasabah diri kita. Jangan sampai kita lalai dari kenikmatan Allah ini. Ya. Jadi Ustadz, Allah ngasih ujian supaya apa? Ayyukum ahsanu amala, kata Allah. Allah pengen tahu amal siapa yang paling baik di antara kita. Nih, perkara amal kan yang di depan ini belum tentu lebih baik daripada yang di belakang. Betul? Nih, yang ngomong ini kan belum tentu lebih baik daripada yang dengar. Betul? Betul pula itu katanya. Ya betul memang. Ini yang ngomong sekarang ini kan belum tentu lebih baik daripada yang mendengar. Bisa jadi yang dengar ini jauh lebih parah. Enak kali kau, aku yang bercakap, aku yang rugi. Ya benar Bapak Ibu. Allah cuman pengen tahu amal siapa yang paling baik di antara kita. Makanya Allah memberikan kita ujian itu bukan karena Allah tidak suka sama kita, bukan karena Allah benci sama kita, bukan karena Allah tidak sayang sama kita, tapi Allah ingin tahu sebesar apa kesetiaan kita kepada Sang Pencipta. Ya kan gitu ya. Kadang-kadang kan kita harus dikasih masalah dulu supaya kita kenal sama yang ngasih masalah. Iya Pak ya. Kadang-kadang kan kita harus ditegur dulu supaya kita tahu siapa yang negor kita. Ya betul ya. Dalam rumah tangga pasti pernah recok, betul? Ya betul Bu. Itu yang ngomong betul kali pasti lagi berantem itu sama lakinya itu. Nggak ada rumah tangga yang nggak recok, nggak ada rumah tangga yang nggak pernah ribut. Semua rumah tangga pasti pernah berisik, pernah recok, pernah ribut. Ada Ustaz? Rumah tangga orang bisu, laki bini bisu mana pernah ribut, diam-diam aja. Makanya yang namanya hidup pasti Allah akan tegur, Allah akan uji. Kenapa? Dengan ujian itu Allah ingin mendewasakan kita. Gini, mana ya? Nih, contoh. Ini ada tanaman. Ini tanaman kan? Ini di mana cari bibitnya? Ini bisa bunga tumbuh di kayu. Mau juga aku bibitnya ini. Ini contoh. Ini ada tanaman, ini tanaman. Nih perhatikan nih, biar ngajinya nyambung. Ini tanaman, Bu. Ini yang satu disiramin pakai air bersih terus. Ya kan? Nih nyambung ya. Nyambung kan, Nek? Gini, Nek. Aku yang sanksi nenek-nenek nih. Nyambung nanti nggak mudeng dia. Nyambung kan Nek? Gini Nek, nyambung nggak nyambung, ngomong nyambung biar cepet ya Nek ya. Ya bener Pak, saya malam ini capek kali rasanya. Ya bener capek aku. Kemari maksudku nak menghilangkan capek. Nengok nenek-nenek nih duduk di depan makin capek gue rasanya. Elok pindah ke belakang aja Nek, tak tolong Nek. Ustadz nih mengejek kami yang tua-tua ya? Oh enggak, sengaja nenek itu diletak di depan supaya apa? Menjadi peringatan sama kau cai.
Supaya apa? Kau sadar, Cai, hari ini kau muda, suatu saat kau bakal akan jadi tua. Nenek kan dulu sebelum model kayak gini kan pernah muda kan, Nek? Pernah. Nggak mungkin nenek ini lahir modelnya langsung begitu, nggak mungkin. Ya bener ya, dulu pernah muda, gadis, cantik, kulit kencang, pipi dipijit, balik macam agar-agar, Pak, dipijit lembek. Coba sekarang pijit pipi nenek itu 3 minggu baru balik lagi, lama dia. Ayo, ini ada tanaman, ini tanaman, ini yang satu disiram terus pakai air bersih, ini yang satu disiram pakai air bersih, kadang-kadang disiram sama kotoran ternak. Nih sekarang saya mau tanya, kotoran ternak itu jorok enggak? Bau enggak? Ya bau, namanya tai. Ini yang satu disiram pakai air bersih terus, yang satu kadang-kadang disiram pakai air bersih, kadang-kadang pakai kotoran ternak. Ini sekarang saya mau nanya nih, ini yang lebih cepat berbuah yang mana ini? Yang terus-terusan pakai air bersih apa yang kadang-kadang diselingi sama kotoran ternak? Nih, yang kadang-kadang diselingi sama kotoran Nah, nih kotoran ternak maknanya ujian. Jelek kadang-kadang ujian menurut kita, nggak baik kadang-kadang ujian menurut kita, nggak adil kadang-kadang ujian menurut kita, tapi sebenarnya itu cara Allah mendewasakan kita. Supaya apa? Kita cepat dewasa, cepat mateng keimanan kita. Kira-kira nyambung nggak? Ayo, nih ngajinya nyengir tapi mikir ya, nyengir tapi mikir, nggak usah serius-serius ngaji, yang penting bisa dibawa pulang, ya Bang ya. Nih, makanya ujian itu cara Allah mendewasakan kita. Jangankan Bapak Ibu, jangankan saya, maaf, wong Nabi dan Rasul saja diuji oleh Allah, apalagi sampean. Pemenang sampean yuk pasti diuji oleh Allah. Apalagi sampean, Pak, pasti diuji oleh Allah. Saya diuji, ibu diuji, bapak diuji, semua kita diuji. Allah ingin mendewasakan kita. Nah sekarang saya mau nanya lagi nih, ujian yang paling susah itu ketika diuji dengan kesulitan atau diuji dengan kesenangan? Ayolah, coba mikir. Ini judulnya apa sih? Oh, kejujuran ya. Oke, nanti nyampe ke sana. Sekarang saya mau tanya nih. Ujian yang paling susah itu diuji sama sulit apa diuji sama senang? Ayolah ibu-ibu lah dulu, Bu. Ujian yang paling susah itu diuji sama kesulitan apa kesenangan? Sulit. Oke, kita kunci jawabannya. Sekarang kau pula, Pak, nggak usah merokok aja mulut kau, Pak. Nggak apa-apa lah, merokok aja lah. Tapi siapa yang aku ceramah dia merokok, aku doakan mulut dia terbakar ya. Mau aku dari tadi menahankan masam, belum sempat lagi ku buka rokokku. Kau pula di depanku macam kereta api sambung puntung, ku tengok. Fair apa? Nantilah sama-sama. Ujian paling susah, Pak, diuji dengan kesulitan apa kesenangan? Oke, kesulitan. Ini kesulitan. Ayo ngaji biar paham lah. Ujian yang paling susah itu bukan ketika dikasih sulit, tapi ujian ketika dikasih senang, Bang. Loh, bandel kali ini ya. Ujian yang paling susah itu bukan sulit, tapi ketika dikasih senang. Kenapa gitu, Ustaz? Maaf, kalau kita diuji sama kesulitan, ujiannya nampak.
pengen teh manis nggak keluar-keluar, nampak ujiannya. Umpama kau jangan jadi provokator kau. Ya, ujian dikasih lapar, nampak ujiannya. Kenapa? Terasa sakit perut, Pak. Ujian dikasih sedih, terasa masalahnya. Ujian dikasih kematian, nampak mayitnya, Pak. Makanya kalau ujian dikasih kesulitan, mana bang? Ngambil teh manis? Oh enggak. Ya kan nanya, nggak salah. Heboh kali. Ya. Jadi kalau orang diuji sama sulit, ujiannya nampak. Tapi jarang ada orang yang berhasil, jarang ada orang yang lulus ketika dititipi dengan kesenangan hidup, Pak. Malah kadang zaman sekarang orang ketika dititipi kenikmatan hidup malah lalai. Lalai itu apa, Ustadz? Lupa dari mana kenikmatan itu datang dan untuk siapa seharusnya kenikmatan itu dibelanjakan. Ya kan? Iya. Dulu belum jadi apa-apa sama orang ramah, enggak sombong. Begitu jadi geci lupa. Contoh, umpama ya, dulu belum jadi apa-apa sama orang rajin negur, sekarang jadi manajer. Umpama jalan tutup kaca, banyak manajer gitu, Pak. Sana ya sini enggak. Dulu belum dikenal orang, ramah sama siapapun nyapa. Begitu terkenal, dikasih Allah popularitas, sombong sama orang. Ada orang kok betul pula pas giliranku. Tuh, banyak orang yang ketika dititipi kenikmatan dunia ini kadang lalai, Pak. Makanya ujian yang paling susah kita hadapi itu apa? Ujian kenikmatan hidup ini. Kadang-kadang kita terbuai oleh fata morgana yang sesaat sehingga kita melupakan yang kekal, Pak. Ya, Pak ya. Iya. Makanya hari ini kita hati-hatilah. Jangan sampai kenikmatan dunia yang hari ini dititipkan Allah kepada kita malah menjauhkan diri kita dari Allah. Hati-hati kita. Dan orang kaya begini, ini bukan orang sekarang aja. Dari zaman Nabi dulu sudah ada, Bang. Contoh, dulu ada namanya Sa'labah. Siapa, Pak? Siapa, Pak? Sa'labah. Siapa, Bu? Kenal sama Sa'labah? Kenal nggak sama Sa'labah? Sa'labah nggak kenal? Orang Kuala Simpang. Maaf, dulu Sa'labah itu maaf melarat, Pak, Bu. Hidupnya miskin, melarat, nggak punya harta benda. Tapi Sa'labah itu rajin kali datang ke masjid. Tuh Sa'labah tuh. Hidupnya susah, miskin, nggak punya harta, tapi ke masjid rajin. 5 waktu nggak pernah tinggal ke masjid, Bapak Ibu. Subuh ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, isya ke masjid. Nggak pernah ketinggalan berjemaah tuh Sa'labah. Walaupun susah hidupnya, miskin hidupnya, nggak punya harta hidupnya, tapi 5 waktu nggak pernah tinggal, dekat sama Allah, nggak pernah tertinggal berjemaah dengan Rasulullah.
Tapi Sa'labah punya kebiasaan. Apa kebiasaannya Ustaz? Sa'labah itu kalau habis sholat berjemaah itu Sa'labah nggak pernah ikut doa bareng sama Rasul. Sa'labah nggak pernah ikut doa bareng sama Rasul, Bapak Ibu. Ini kan Rasul nanya, ini kira-kira ini Sa'labah rajin sholat berjemaah tapi kok doa nggak mau ya? Rasul datengin Sa'labah, dipanggil Sa'labah. Sa'labah, kemari. Iya ya Rasul, kau ini kan rajin berjemaah sama kami, kau kan rajin sholat berjemaah bareng sama aku, betul ya Rasul? Tapi ku perhatikan kenapa kau itu nggak pernah ikut doa bareng kami, wahai Sa'labah? Apa jawaban Sa'labah, Bapak Ibu? Ya Rasul, siapalah yang nggak kepengen ikut doa bareng engkau ya Rasulullah? Semua orang pasti pengen. Siapalah orang yang nggak kepengen ya Rasul? Engkau yang mendoa di depan, kami yang mengaminkan di belakang. Pengen kali ya Rasul, pingin kali. Jadi kenapa nggak kau buat, Sa'labah? Nganu ya Rasul. Nganu apa? Nganu apa? Sarung. Loh, kenapa dengan sarungmu? Sarung ya Rasul. Sarungmu kenapa? Sarungku cuman satu ya Rasulullah. Ini pun dulu sarung dapat waktu sunat masal ya Rasul. Kalau nggak ikut sunat masal nggak dapat sarung aku ya Rasul. Jadi sarungmu cuman satu, iya. Jadi kenapa kalau sarungmu cuman satu? Istriku nunggu di rumah ya Rasulullah. Kalau aku lama pulang dari masjid, nanti istriku nunggu-nunggu, waktu sholat keburu habis, nanti istriku jadi nggak sholat. Makanya aku harus cepat-cepat pulang. Begitu salam aku langsung pulang. Kenapa? Istriku udah nungguin sarung. Maka istrinya Sa'labah itu nggak ada kerjaannya kecuali satu. Apa? Nunggui sarung. Nungguin apa Bu? Sarung. Kalau istrimu Pak nungguin apa? Duit. Nungguin gajian, nungguin panen sawit dan lain sebagainya. Tapi tidak dengan istri Sa'labah. Kerjaannya cuma satu, nungguin sarung setiap hari. Asal Sa'labah pulang, senang istrinya. Yes, sarungku pulang. Itu istri Sa'labah. Kerjaannya nungguin sarung. Sarungnya, Bu, sarungnya, bukan isinya, sarungnya. Sudah. Ini Sa'labah seneng kalau istrinya udah maaf, kalau Sa'labah udah pulang istrinya seneng. Kenapa? Sa'labah pulang istrinya bisa miskin, nggak ada harta, benda nggak ada, tapi taatnya tinggi kepada Allah. Waktu diuji miskin, Pak. Kira-kira Rasul mendengar jawaban Sa'labah sedih nggak? Sedih, Bang. Rasul nangis. Apa kata Rasulullah? Sa'labah, besok nengok jam pun salah aja. Jam-jamku kok sibuk kali kau. Suruh sampai jam 12 pula aku ceramah. Udah dikasih makan cuman sama perkedel sama telur asin. Ceramah sampai jam 12 pula. Tapi ada rendang tadi Ustaz. Kenapa rendangnya nggak Ustaz makan? Keras.
Makanya rendangku tak ku makan tuh, tanya Ustadz nih. Ustadz tuh tadi nanya, kenapa nggak Ustadz makan? Atos. Ya Allah. Kalau begitu salah Bang. Besok habis sholat zuhur saklabah kau datangin aku ya. Ada apa ya Rasul? Udahlah, besok habis sholat zuhur kau temuin aku. Ada apa? Udahlah, datang aja. Baik ya Rasul. Yaudah, sana kau pulang saklabah. Sarungmu udah ditunggu sama istrimu itu. Wah, saklabah langsung pulang Pak Bu. Besok habis sholat zuhur saklabah langsung datengin Rasul, langsung jumpai Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Udah datang kau saklabah? Udah ya Rasul. Ya Rasul, ya. Ada gerangan apa engkau memanggilku datang kemari ya Rasulullah? Gini saklabah, ini aku punya hadiah untukmu. Apa itu ya Rasulullah? Kambing 2 ekor. Ini kambing jantan, kambing betina. Ini kambing kau jaga, kau rawat bagus-bagus, mudah-mudahan kambing ini manfaat buat hidupmu saklabah. Betul ya Rasul? Betul. Saklabah senang Pak Bu. Makasih ya Rasul. Ya. Saklabah senang kambing dibawa pulang. Bahagia saklabah. Ya namanya kambing-kambing yang ngasih Rasul Bu. Kalau kambing yang ngasih Rasul, pastikan barokahnya besar. Weh, enggak sampai sebulan kambing saklabah banyak. Setiap hari kambingnya melahirkan. Kambingnya enggak KB Bu. Pantang jumpa jadi, pantang jumpa jadi. Setiap hari melahirkan, setiap hari ada yang hamil. Enggak sampai sebulan kambingnya saklabah banyak. Kambing saklabah banyak, saklabah malah jarang ke masjid Pak. Kambingnya makin banyak, sekarang saklabah malah nggak nampak ke masjid. Rasul nyariin Bu, ada yang nampak saklabah? Nggak ada ya Rasul. Kau nampak saklabah? Tahu aku ya Rasul, memang nggak nampak, tapi aku tahu di mana saklabah. Di mana saklabah? Saklabah sekarang sedang di padang rumput ya Rasul. Ngapain? Ngangon kambing, gembala kambing ya Rasul. Ayo antarkan aku ke sana. Rasul datangi saklabah. Saklabah. Iya ya Rasul. Sehat kau saklabah? Sehat ya Rasul. Ku tengok kambingmu sekarang makin banyak saklabah. Iya Rasul, alhamdulillah. Nih kambingku sekarang banyak. Namanya ku rawat, betul-betul ku jaga, betul-betul ku pelihara dengan baik ya Rasul. Makanya kambingku sekarang banyak. Oh iya. Sekarang aku mau nanya sama kau saklabah. Apa itu ya Rasul? Ku tengok makin banyak kambingmu, kenapa kau semakin jarang datang ke masjid? Semakin banyak kambingmu ku tengok, kenapa kau semakin gak nampak ke masjid? Apa jawaban saklabah Bapak Ibu? Ya Rasul, macam manalah aku mau datang ke masjid? Macam manalah aku mau sholat ke masjid ya Rasul? Aku sibuk ngurus kambing. Kalau kambingku ku tinggal, nanti dimakan serigala, mati satu, rugilah aku ya Rasul. Lantam kali mulut saklabah. Dia nggak sadar kambing itu datang dari siapa. Dia nggak sadar siapa yang membuat kambing itu banyak. Hebat kau saklabah ya. Bisa kau menjawab kayak gitu. Makanya Bapak Ibu, kita kan nanti semua bakal akan mati ya. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak Geci, Pak Manajer, Ustadz Ucai,
Lah, ya benar ya. Kita semua kan bakal akan mati, betul Pak Bu? Bapak Ibu bakal mati, saya bakal mati. Walaupun maaf kita nggak tahu siapa yang bakal duluan mati kan gitu. Tapi kan yang pasti kematian itu akan datang sama kita. Mau dimanapun kita, yang namanya kematian nggak bisa kita elakkan. Makanya mati nggak bisa dielakkan, tapi harus disiapkan. Ya betul ya. Ya semua bakal mati. Bapak mati, ibu mati, saya mati. Perkara yang duluan nggak ada yang tahu. Bisa jadi bapak ibu ngeduluan, saya belakangan. Atau aku belakangan, bapak ibu yang ngeduluan, kan gitu. Salah ya? Ya kan kita nggak tahu perkara mati Pak Bu. Dengar ceramah ketawa-ketawa, nanti insya Allah pulang dapat ilmu, tahu-tahu meninggal. Yang dengar, kalau yang ceramah jarang. Ya benar ya. Ya namanya mati kan kita kan nggak tahu ya Bu ya. Bu, Ibu lah kalau saya tanya Bu, Ibu kalau suruh milih Bu, yang bagusan mati duluan itu suami apa istri? Menurut siapa tadi yang jawab Ustadz tadi? Ibu kalau ditanya Bu, bagusan mana yang mati duluan, suami atau istri? Itulah bini kau itu Pak, itu Pak. Kau perkara mati suami. Ibu ndak boleh begitu Bu. Perkara mati suami, nanti kalau ditanya kenapa harus suami duluan, enak kali lah Ustaz. Kalau kami yang mati duluan nanti dia nikah lagi Ustaz. Enggak apalah pun kau mati, kalau kami mau nikah lagi kenapa rupanya? 4 jatah kami. Makanya kau jangan bertingkah. Itu yang ketawa itu bapak itu udah dendam kali sama bininya aja, betul. Ya bener Pak, ini harus ku sampaikan. Kadang perempuan ini banyak tingkah ya. Capek awak menafkahinya tapi kerjaannya asik melawan aja. Sebenarnya yang egois itu kau apa kami sebagai suami? Itu bini siapa ibu ini yang baju hitam ini ya? Jawab, itu pasti suaminya tertekan kurus kering itu. Mana suaminya? Ibu ya, kau kadang yang selalu maaf nggak ngertiin kami. Maaf ya, ini ku sampaikan ini biar kita nggak tertekan terus Pak. Pada dasarnya kita ini senasib Pak, biar tahu kau dulu. Kau jangan pernah salahkan kenapa suamimu ini lebih betah di warung kopi daripada di rumah, biar tahu kau dulu. Kenapa Ustadz? Karena kalau di rumah serasa macam di neraka. Apa tidak? Nanti awak lama pulang kerja dia marah. Lama kan kau pulang. Dari mana aja kau? Gitu kan Pak manajer ibu itu kan. Alah. Ini di kantor aja nya bapak ini manajer. Di rumah helehan sip-sap salah. Iya nya Pak, lah nggak usah cerita lah. Tuh kita pulang lama dia marah, kita pulang cepat dia curiga. Kita pulang cepat, cepat kali kau pulang. Berarti selama ini bisa kau pulang cepat. Sengaja kau lama-lamakan pulang ya. Marah dia. Mana handphone kau? Mana handphone? Periksanya handphone suami. Ngapain lah ibu meriksa handphone suami ibu? Apalah yang mau ibu cari Bu? Kutanya lah dulu. Hah? Ngapain ibu periksa handphone suami? Apa yang ibu cari? Ini ya Bu, ku ingatkan Bu ya. Sepandai-pandainya kau mencari sesuatu di handphone suamimu, lebih pandai lagi suamimu sebelum sampai rumah dihapusnya. Percuma ibu cari Bu. Ini pemain semuanya ini. Hele. Udah mau sampai rumah ini jangan dibalas ya. Kayaknya jangan cerita lah Bu. Macam mana suami mau betah di rumah kalau kita curiga aja bawaannya. Ngapain? Makanya mereka lebih betah di warung kopi. Kenapa Ustaz? Di warung kopi itu begitu masuk kami udah disambut.
Baru masuk, mau minum apa Pak? Coba kopi. Tanya lagi, kopinya pakai es apa kopi panas? Kopi panas. Kopi panas pakai susu apa kopi aja? Kayak susu. Susunya mau langsung dicampur apa? Nyampur sendiri. Nyampur sendiri, tengok. Enak Bu. Makanya jangan curiga lah ya Bu ya, ngan sikit-sikit asal mati duluan suami, janganlah. Enak kali Ustadz kalau kami mati duluan nanti dia nikah lagi. Kami nggak sejahat itu. Betul. Kenapa harus suami yang mati duluan? Enak kali lah Ustadz. Kasihan anak-anak masih kecil-kecil Ustadz, siapa nanti yang ngerawat? Dicarikan babysitter. Makanya jangan ibu sikit-sikit kalau mati suami duluan, jangan, berdosa Pak. Berbeda sama saya ya Pak. Saya kalau ditanya itu di rumah saya ditanya, istri saya nanya tuh, Papa, loh, memang gitu istriku manggil, ini cemana lagi? Sekarang gini, itu istri siapa? Jangan ulangin lagi lama-lama ngasih ya. Masya Allah. Ini teh manis apa teh tawar ini? Memang begini teh di sini nih. Allahu Akbar. Kasih Bang ya. Teh aja, enggak ada rotinya. Lebih benar, saya ditanya sama istri, Pak, Bapak kalau suruh milih Pak, bagusan Umi yang mati duluan atau Papa? Saya bilang sama istri, Mi, ar-rijalu qawamu 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin perempuan, Mi. Yang namanya pemimpin itu harus ngalah. Ya, jadi terus kalau Papa ditanya yang bagus mati duluan Papa apa Umi, saya jawab kalau pemimpin sudah mengalah berarti aku harus ngalah. Jadi apa jawabannya? Ya aku ngalah, biar kau duluan aku belakangan, aku bilang. Marah dia Pak saya ngalah. Makanya kita ini semua bakal mati. Nanti ketika kita mati Bapak Ibu, dengar di dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Asy-Syaikh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Apa nama kitabnya? Nasaihul Ibad, yang ngarang Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Jadi kata Syekh Imam An-Nawawi itu Pak Bu, nanti ketika manusia ini mati, nanti dia dibangkitkan oleh Allah, dan ketika dibangkitkan Allah itu ada 4 golongan manusia yang nanti didebat sama Allah, dihujah, didebat sama Allah, diinterogasi langsung sama Allah. Siapa salah satunya Ustadz? Salah satunya adalah orang-orang yang sibuk dengan pekerjaan dunianya, orang-orang yang sibuk dengan titipan-titipan dunianya, sampai-sampai dia lupa kepada Allah. Maka nanti dia akan ditanya sama Allah, hei orang yang sibuk di dunia dengan kerjaan, yang sibuk dengan kambing, yang sibuk dengan ternak, yang sibuk dengan sawit, bukan manajer, kan nggak mesti Pak manajer aja. Kenapa kau dulu sibuk bekerja terus, ngurusi dunia terus, tapi kau lupa beribadah kepadaku? Apa jawaban orang ini? Macam mana aku nak sempat beribadah ya Allah, sedang aku ngurus duniaku, sedang aku ngurus kerjaanku. Kalau maaf kerjaanku ku tinggal, aku nanti bisa dipecat. Oh,
kau lebih penting pekerjaanmu dibandingkan aku ya, kata Allah. Tunggu sebentar. Maka waktu itu Allah akan memanggil Nabi Yusuf alaihi salam. Dipanggilnya Nabi Yusuf itu, Pak. Sob, sob. Ustaz ini namanya Yusuf. Biasa Yusuf tuh ganteng, ini hitam aja Ustaz. Dipanggil Allah Nabi Yusuf tuh, sob, kemari kau dulu sob. Sob. Yusuf datang, Pak. Begitu Nabi Yusuf datang, apa kata Allah? Orang yang sibuk bekerja sampai lupa sama aku. Orang yang sibuk kerja tapi sombong. Mana lebih sibuk pekerjaanmu dibandingkan dengan pekerjaan Yusuf? Mana lebih sibuk? Yusuf, ya Allah. Jadi sibukmu belum ada apa-apa dibandingkan dengan sibuknya Yusuf. Yusuf ini bendaharawan negara. Ini pelayan umat di Mesir, pelayan rakyat Mesir. Ini Yusuf, Pak. Yusuf. Ya benar. Pelayan masyarakat, pelayan umat, tapi sedikit pun Yusuf kekasihku ini tak pernah lalai beribadah kepadaku. Dia tetap memprioritaskan dan mengutamakan aku, kata Allah. Kau baru sibuk ngurus kambing, kau udah sombong kali kau. Dicampakkan Allah dia ke neraka, Pak. Inilah ciri-cirinya macam Sa'labah nih, sibuk dengan dunia sampai lalai lupa kepada Allah. Padahal yang ngasih kesibukan, yang ngasih menitipkan kenikmatan Allah. Rasul marah. Apa kata Rasulullah? Hei Sa'labah, demi Allah, laknat Allah sebentar lagi akan datang kepadamu. Enggak lama Pak Bu, kambingnya mati semua, tinggal hartanya balik lagi, cuman sarung sebiji itu lagi balik. Maka hari ini kita jangan sombong dengan kenikmatan dunia. Maka ujian yang paling sulit itu ketika kita dititipi kenikmatan dunia. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jangan kau terlalu cinta kepada dunia melebihi cintamu kepadaku. Manusia yang terlalu cinta kepada dunia, dia akan lupa bahwasannya ada kehidupan yang lebih kekal dari kehidupan dunia, namanya kehidupan akhirat, Pak. Maka perkara dunia ini kita jangan terlalu mati-matian, karena dunia bukan tempat kita tinggal tapi tempat kita untuk meninggal. Jangan terlalu mati-matian, biasa aja Pak. Dunia ini titipan kok, kenikmatan ini titipan. Maka jangan sampai membuat kita lupa dari mana titipan itu berasal dan untuk siapa seharusnya titipan itu kita berikan. Yang namanya titipan kan pasti diambil sama yang nitip, betul? Cuma numpang parkir. Ya, cuma numpang parkir. Jabatan, cuma numpang parkir Pak Geci. Cuma numpang parkir. Ya Pak Geci kan ditakdirkan Allah jadi pemimpin melalui apa? Tangan-tangan rakyat yang memilih Pak Geci kan gitu. Karena Bapak Gecinya makanya duduk di depan. Kalau nggak di belakang juga Pak. Lah, ya bener apa ya? Titipan, jabatan titipan, jadi manajer titipan biasa aja. Dititipi popularitas biasa aja, titipan kok. Cuma numpang parkir. Kalau Allah mau kapan pun bisa Allah ambil. Maka sebelum titipannya diambil, dijaga, dirawat, jangan sampai yang nitip marah. Gitu loh. Ya semua titipan, istri titipan nih, titipan nih Pak, nih. Ini paket COD nih, bayar tempat nih. Kenapa Ustadz bilang kami para istri paket COD bayar tempat? Memang iyalah. Ya kau waktu kami nikahi membayar maharnya di mana? Di tempat apa kami transfer? Di tempat, di mana? Di depan wali kan? Ya udah kan paket COD bayar tempat. Istri titipan, suami titipan, ini titipan untukmu. Yang namanya titipan nggak usah terlalu dicinta-cinta kali, biasa aja titipan. Kalau diambil orang udah biar, nggak usah marah, biarkan aja. Wahbib masyitah, cintai apa yang kau cintai, kata Jibril menasihati Rasulullah.
Ya Muhammad, cintailah apa yang kau cintai, tapi ingat suatu saat kau bakal akan berpisah dengan yang kau cintai. Secinta-cintanya ibu sama bapak, secinta-cintanya bapak sama ibu, suatu saat pasti bakal berpisah. Betul nggak? Nah sekarang saya nanya nih, ibu cinta nggak sama suami? Ibu cinta nggak sama bapak? Bapak cinta nggak sama ibu? Ibu cinta nggak sama bapak? Cinta. Bapak cinta sama ibu? Enggak. Ini kalian berantem apa cuman ini? Secinta-cintanya kita sama yang kita cintai, suatu saat bakal berpisah dengan yang kita cintai, Bapak Ibu. Makanya maaf, sama pasangan pun jangan terlalu cinta kali. Kenapa? Mereka hanya titipan. Ini ku sampaikan ini. Saya berani ngomong kayak begitu karena saya pun berani ngomong sama istri saya begitu. Ku bilang kok sama istriku, Mi, ya Pak, kau itu jangan terlalu kau cinta sama aku, ku bilang. Karena aku pun nggak cinta-cinta kali sama kau, ku bilang. Berani Ustadz bilang gitu, berani Pak. Cuman pas dia nggak ada, ini kan nggak ada dia. Kalau ada dia bahaya juga Pak. Sempat dibalikkan showroom, surat-surat ditinggal kan nggak enak Pak. Marah dia Ustaz, marah. Apa kata dia? Apa maksud mulut kau Pak? Maksudku tuh begini. Kau kalau cinta sama aku, kau jangan cinta-cinta kali, ku bilang. Karena aku pun gitu juga. Ya maksud kau apa? Kau kalau cinta sama aku, jangan kau letakkan cintamu sama aku di hatimu. Karena aku pun tak meletakkan cintaku kepadamu di hatimu. Jadi di mana? Cukup letakkan cinta kita sama-sama di kulit hati kita. Kulit hati yang mana? Kulit hati yang paling luar. Kenapa begitu? Jadi di hati kita ada siapa? Di hati kita cukup hanya ada Allah dan Rasulullah. Maka perkara dunia jangan letakkan di hati, letakkan di kulit hati Pak Geci. Itu pun kulit hati yang paling luar. Jabatan jadi Geci, jangan letakkan di hati, tapi letakkan di kulit hati. Itu pun kulit hati yang paling luar. Kenapa? Hari ini jadi Geci, nanti nggak jadi Geci lagi. Nggak ikhlas kita Pak. Itulah yang buat orang setruk begitu pensiun jadi Geci itu. Bener Pak. Kenapa? Dunia diletakkannya di hati. Kalau sudah dunia diletakkan di hati, diambil sama yang nitip, nggak akan ada kata ikhlas ketika diambil itu. Kira-kira ngerti nggak nih? Nyambung nggak bahasanya? Ya udah, jabatan nggak usah letakkan di hati, tapi letakkan di kulit hati. Harta jangan kau letakkan di hati, cuman titipan, tapi letakkan di kulit hati yang paling luar. Kenapa? Begitu diambil Allah hartamu, kau sadar ini cuman titipan, maka kau akan ikhlas ketika titipan diambil sama yang nitip. Gitu ya, kita dititipin harta Bapak Ibu, maaf, harta kita yang sebenar-benarnya kan harta yang kita belanjakan di jalan Allah, harta yang kita gunakan untuk nolong agama Allah, itu kan sebenar-benarnya harta kita ya. Tapi kalau harta yang kita tumpuk-tumpuk, simpen-simpen di rumah, itu bukan punya kita Pak. Kenapa? Itu nggak bisa nolong kita. Harta yang nolong kita itu yang kita belanjakan di jalan Allah. Maka hari ini kau jangan sombong Bu, dengan hartamu yang banyak, dengan emasmu yang melimpah, jangan sombong. Kata Nabi, mangkana lahu malun falyatasaddaq bimali. Kalau ada hartamu, maka kau sedekah, tolong agama Allah dengan hartamu. Sedekah nggak mesti banyak, biar 2.000 tapi rajin, biar sedikit tapi rutin, daripada sedekah 100.000 tapi 5 tahun sekali. Itu bukan sedekah, itu namanya serangan fajar. Nih bentar lagi nih, al-marasi wal murtasi finnar, yang nyogok dan sama-sama disogok, sama-sama masuk neraka. Hati-hatilah kau. Nya 100.000 coblos nomor sekian, enggak. 200 enggak, 300 enggak, 500 enggak, ini ada 3 juta, cemana nomor berapa? Ini salah.
Kalau sudah kau terima, demi Allah takkan muncul pemimpin yang peduli kepada rakyat, Pak. Kenapa? Kau sudah dikasih di awal. Hati-hati. Makanya hati-hati kalau mau nanti dapat pemimpin yang peduli sama masyarakat, jangan mau kita dicurangi dengan suap menyuap begitu itu. Jelas? Tuh, ada harta ya buat nolong agama Allah lah. Tuh emasmu yang kau simpan-simpan, Bu, nggak kau bawa mati tuh. Jangan kau sombong-sombongkan, mentang-mentang banyak emas kau, semua jarimu kau pasangi cincin. Kau pikir hebat? Enggak. Semrobot ibu tuh jalan, kaku tangan wah. Mau kemana kak? Mau kesana. Ngapain? Lihat maulid. Ih, jijik kali, pingin kali kau remaskan mulut ibu tuh ya. Lah bener ya. Makanya maaf, itu nggak kau bawa mati. Harta yang kita tumpuk-tumpuk itu nggak kita bawa mati. Kenapa? Karena kalau kita mati, yang kita bawa itu apa? Yang kita bawa itu apa? Apa? Kain kapan? Mana ada orang mati bawa amal? Aku Ustadz yang mencakapkan orang mati tak bawa amal. Orang mati itu bawa kain kapan? 3 lapis jantan, 5 lapis betina. Kenapa 5 lapis betina lebih tebal daripada jantan? Karena bangkai betina bau. Kenapa bau Ustadz terlalu banyak pakai skincare, tahu kau? Cantik-cantik karena skincare-nya nih. Muka putih, leher hitam, macam zebra cross. Makanya kalau pakai skincare tuh pas sampai ke leher, jangan muka aja, Bu. Bibir merah karena bebincu, coba hilang bincunya, hitam, Pak. Apalagi kalau sariawan, wim menyenyek. Ini jangan sok paten kau, cantik skincare bertingkah. Ya Bu ya, ini harta nggak kita bawa mati lah. Mati kita nggak bawa amal, maaf, yang kita bawa itu kain kapan. Kenapa Ustadz bisa bilang kayak begitu? Maaf, kalau orang mati bawa amal enak Pak Bu. Orang mati bawa amal itu enak. Kalau ada orang mati bawa amal, aku mau mati malam ini. Jangan ada yang ngamin, kupijak kalian semua kalau yang ngamin. Ini kan umpama. Kalau ada orang mati bawa amal enak. Kenapa Ustadz? Bisa milih. Kalau orang mati bawa amal bisa memilih Pak Bu. Namanya membawa, berarti kan bebas pilih. Iya Pak ya. Nah, sekarang gini, biar mudeng ngajinya begini, biar nyambung. Ustadz ya, kenapa Ustadz pakai baju ini? Ya karena ini yang ku bawa. Kan gitu. Kenapa baju ini yang Ustadz bawa? Ya karena baju ini yang ku pilih dari lemari. Bukan berarti bajuku nggak banyak di lemari, tapi ini yang ku pilih, makanya ini yang ku bawa. Ibu kenapa pakai baju itu? Hah? Karena ini yang ibu pilih. Kenapa ini yang ibu pilih? Karena ini yang mau ibu bawa, kan gitu. Kenapa dibawa? Karena kita pilih. Jadi kalau orang mati bawa amal enak Pak, bisa milih. Amal yang baik dibawa, amal yang buruk ditinggal. Enak kali. Nggak bisa. Jadi orang mati nggak bawa amal, enggak. Orang mati itu diikuti amal. Nah, ini baru benar. Jadi kalau orang mati diikuti amal, amal yang baik ngikut, amal yang buruk ngikut. Amal yang baik nolong kita, amal yang buruk kita pertanggungjawabkan, gitu loh. Makanya Allah ngomong, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Akan ada hari di mana mulutmu yang suka berbohong itu dikunci oleh Allah, dikeluhkan lidahmu oleh Allah, tangan dan kakimu nanti yang akan bersaksi di hadapan Allah. Makanya yang baik yang nolong kita, yang buruk yang kita pertanggungjawabkan, kan begitu. Nah, harta kita dititipin, kita belanjain di jalan Allah, maka itulah nanti yang akan nolong kita. Yang nggak pernah, yang kita tumpuk-tumpuk, itulah nanti yang akan menjadi hisab bagi kita, Pak. Kau jangan sombong dengan emas kau. Meninggal kau tinggal, Bu. Untuk siapa? Untuk siapa emasmu? Untuk siapa?
Nih. Untuk suamimu. Tapi kan suamiku nangis Ustaz, nangis pencitraan. Biar dibilang orang sedih aja itu. Begitu ninggal, menangis laki itu. Ya Allah mah, cepat kali kau meninggal mah. Padahal aku sayang kali sama kau mah. Aku belum siap kehilangan kau mah. Sambil dicabutnya sama cincin yang dijentik. Alhamdulillah untuk modal gitu. Pindah ke jari manis. Ya Allah mah kalau tahu cincin kau banyak begini, kenapa nggak mati dari dulu kau cabutnya, masukkan kantong. Begitu sampai di jari tengah, menangis waktu makin kuat, nangis waktu. Ya Allah, tetangga nanya, kenapa bang? Yang ini payah dicabut. Awak kira menangis sedih, rupanya karena payah nak mencabut cincin di jari tengah. Maka jangan sombong dengan hartamu. Itu jabatan titipan, harta titipan. Apalagi kekuatan. Man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwati. Kalau ada kekuatanmu, sedekah dengan kekuatanmu, tolong agama Allah dengan kekuatanmu. Jangan dengan kekuatan malah kau sombong, kau pijak-pijak yang lemah, kau hardi orang yang susah, kau hardi orang yang lemah. Jangan. Syogianya orang kalau dikasih kekuatan, bantu agama Allah, tolong orang yang susah. Kau jangan hanggar sehat, jangan hanggar kuat, jangan hanggar tato kau selama ini. Kau hanggar tato, kau pamerkan tato untuk nakut-nakuti orang. Tak ada orang zaman sekarang ini takut sama tato. Lebih ngeri lagi sama panu tuh bang daripada tato. Orang mah tato nggak takut, sama panu baru takut. Mendekat pun takut awak. Kenapa Ustaz? Takut nak betular sama dia. Ngan sombong awak. Maka tolong yang susah tuh, tolong yang lemah, yang tua-tua tuh. Payah nenek tuh nak menyeberang, stopkan motor tuh. Pinggir. Ayo nek. Lama kali nenek tuh jalan Ustaz, sepakkan sikit, cepat kau sikit. Udah wak tolong Ustaz, tak terima kasih nenek tuh Ustaz, biasa aja. Ngapain kita cari pengakuan dari makhluk kalau kita sudah berbuat baik? Hari ini kan orang gila mencari pengakuan dari makhluk, gila cari muka sama manusia. Ngapain hidup cari muka, cari pengakuan sama manusia? Sehebat-hebatnya kita diakui manusia hanya sebatas umur manusia hidup. Setelah mati nanti ada lagi nggak yang ngakuin kita? Nggak ada. Makanya jangan cari muka sama makhluk, cari muka, cari pengakuan tuh sama yang maha menciptakan makhluk. Kenapa? Pengakuan makhluk sama pengakuan yang maha pencipta makhluk itu beda. Baik menurut manusia belum tentu baik menurut Allah. Baik menurut Allah sudah baik menurut manusia, pasti itu. Maka hari ini kita jangan sibuk mencari pengakuan dari manusia, cari pengakuan dari Allah. Jadi kalau ada orang yang kita tolong dia nggak tahu terima kasih, ya udah biar aja, ngapain kita pikirin? Nggak usah pala setruk mikirkan orang kayak gitu. Saya pun sering nolong orang tapi orang nggak tahu terima kasih kok. Saya biasa aja. Darah tinggi awak naik pak kalau awak pikir-pikirkan begitu. Kuseberangkan nenek itu jalan, bukan terima kasih dimaki-makinya aku. Enggak ada otak kau ya saya. Nenek itulah yang marahin aku, berani nenek itu marahkan aku. Enggak ada otak kau ya saya. Apanya nek? Udah aku seberangkan nenek, bukan terima kasih, nenek maki-maki aku. Apa kata nenek itu? Aku baru nyebrang ke sana, tahu kau? Baru aku sampai sana, aku bawa balik kau lagi kemari. Cemana aku nak ke sana lagi, kata dia. Nah itu urusan kau lah, aku bilang. Hari ini kita dititipi Allah kekuatan, jangan sombong lah. Tolong agama Allah. Ya, Ustaz, harta nggak ada, kekuatan nggak punya. Cemana nolong agama Allah nih Ustaz? Man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi. Ada ilmu kita, maka tolong agama Allah dengan ilmu kita nih. Artinya apa? Kita yakin semua datangnya dari Allah, maka kita kembalikan kepada Allah. Dan orang yang sadar semua datang dari Allah dan kita kembalikan kepada Allah hanyalah orang-orang yang jujur, Pak.
Kalau orang yang nggak punya sifat jujur sama Allah, dia akan menganggap apa yang ada sama dirinya hari ini itu karena keringat dan jerih payah dia. Makanya dalam hidup ini kita harus jujur. Nabi itu sifatnya jujur. Nggak akan mungkin Nabi itu mampu menyebarkan 2/3 belahan dunia ini Islam semua kalau Nabi nggak punya sifat jujur, Pak. Karena Nabi punya sifat jujur, makanya 2/3 belahan dunia ini semua Islam, Pak. Nabi sudah wafat tapi nikmatnya Islam masih bisa kita rasakan. Kenapa harus jujur? Sifat jujur itu melahirkan sifat ihsan. Kata Nabi, ma huwal ihsan? Al ihsanu an ta'budallah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah ketika kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah, tapi kalau kau tak nampak Allah, kau yakin Allah melihat engkau. Kalau kita ibadah seakan-akan melihat Allah, tapi kita tak nampak Allah, tapi kita yakin Allah melihat kita, maka kita akan hati-hati berbuat di muka bumi Allah nih, Pak. Kenapa? Pengawasan Allah di mana-mana. La ta'khuzuhu sinatun wala, Allah tidak ngantuk dan Allah tidak tidur. Maka hari ini jangan sampai titipan nikmat yang Allah berikan kepada kita menjauhkan diri kita kepada Allah. Siogianya dengan titipan itu kita semakin dekat kepada Allah. Dan sifat seperti ini hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang jujur. Dengan kejujuran itu akan lahir sifat ihsan di dalam hatinya. Dengan sifat ihsan itu dia akan hati-hati memegang amanah dan titipan dari Allah. Sehingga apa? Sehingga nanti pada akhirnya Allah yang akan menjaga dirinya dari fitnah, Pak. Makanya orang yang jujur ini orang yang bebas, Pak. Jujur, bebas, merdeka. Maka orang yang jujur itu hidupnya nggak ada beban. Mau dicampakkan kemanapun, mau diletak dimanapun, dia santai aja. Kenapa, Ustadz? Nggak ada yang ditutup-tutupinya, nggak ada yang dititip-titipan sama dia. Makanya dia selo aja, nggak ada beban sama dia. Mau dicampakkan kemanapun dia tetap tenang. Kenapa? Nggak ada yang ditutup-tutupi darinya. Ingat, orang yang berbohong pasti akan menutupi kebohongannya dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Maka hari ini saudaraku, tanamkan kejujuran, karena dengan kejujuran itulah yang akan mengangkat derajat kita di muka bumi Allah, dan Allah pun akan memuliakan kita, saudaraku. Amin. Jujur nih mahal, Pak. Jujur nih mahal. Dengan jujur kita dihargai orang. Betul ya? Ya benar. Makanya maaf, di mana ada orang jujur pasti akan ada musuhnya. Kenapa? Itu setan. Setan itu nggak pernah suka sama kejujuran, digodanya kita. Hati-hati kita, jangan sampai kejujuran yang hari ini diajarkan oleh Rasulullah tidak kita cerminkan dalam kehidupan kita. Rugi kita sebagai umat Rasulullah. Maka pesanku malam hari ini, pertama, hidup ini tidak pernah terlepas dari yang namanya ujian, saudaraku. Ujian itu diberikan Allah kepada makhluknya, bukan karena Allah benci dan gak suka sama kita, tapi karena Allah sayang sama kita, Allah peduli sama kita, Allah cinta kepada kita. Makanya Allah memberikan ujian kepada kita. Agar apa? Hidup kita semakin dewasa dalam menghidupi carut-marutnya dunia ini, saudaraku. Yang kedua, apa tadi? Ujian yang paling susah itu bukan kesulitan, tapi ujian kesenangan. Kenapa? Banyak orang yang lalai ketika dia dibuai dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Maka jangan sampai hari ini kenikmatan yang hanya sebatas titipan, kenikmatan yang hanya sebatas fata morgana, hanya sebatas sifatnya sementara, malah menjauhkan kita dari Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jangan sampai kita jadi orang yang kufur nikmat kepada Allah. Ketika kita kufur nikmat kepada Allah, maka azab Allah pedih kepada kita makhluknya. Yang ketiga, kebahagiaan, kesuksesan, kemuliaan hanya bisa kita raih apabila kita memiliki kejujuran dalam kehidupan kita. Orang yang jujur hidupnya akan tenang, orang yang jujur hidupnya akan damai. Kenapa, Ustadz? Tidak ada beban, tidak ada titipan yang dia tutup-tutupi, tidak ada pembelaan yang harus dia bela kecuali kebenaran. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maka kalau pengen hidup damai, hidup tenang, hidup makmur, hidup nggak ada beban, hidup di
dimanapun tenang, tanamkan kejujuran. Yakinlah Allah melihat kita, kita akan berhati-hati di muka bumi Allah, maka Allah akan menjaga kita adanya. Amin. Amin. Dah, itu aja yang aku sampaikan. Tadi aku ceramah jam 10 kurang 15. Ini sudah jam 11 lewat 2. Udah 1 jam lebih. Udahlah ya. Udahlah. Lanjut. Enggak ada. Teh manisnya aja lama keluar kok. Dahlah Bu, itu aja yang ku sampaikan. Mudah-mudahan yang 3 ini yang ku sampaikan tadi menjadi nasihat bagi kita semua, terutama bagi saya yang menyampaikan. Ingat, dengan kejujuran dan dengan tidak lalainya atas kenikmatan Allah, maka hidup kita tidak lain dan tidak bukan adalah golongan orang-orang yang rasyid. Apa orang-orang yang rasyid, Ustaz? Orang-orang yang beruntung adanya. Amin. Terima kasih, mohon maaf Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang kutinggalkan semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dimudahkan Allah segala urusannya. Kami yang malam ini kembali ke Medan, karena saya malam ini menginap di Medan, doakan kami selamat-selamat dalam perjalanan. Doakan saya Allah senantiasa berikan kesehatan. Doakan dimanapun saya berdakwah senantiasa Allah jaga dan Allah lindungi saya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf. Terima kasih. Ila liqa ma'assalamah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hadiyatan minna ila ruh nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaina wa ummahatina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ala hajatina ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma rabbana taqabbal jami'a hasanatina waghfir jami'a sayyi'atina wa ihdinas siratal mustaqima. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Khususan ala hajatina ya Allah ya mujibas sa'ilin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina fi Falastin. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina fi Gaza. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina fi Rafah. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina fi biladina ya Allah. Biladun Indonesia. Allahumma akhtim lana bil Islam wa akhtim lana bil iman wa akhtim lana ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum
Terima kasih kepada Ustadz Anugrah Cahyadi yang telah memberikan tausiahnya pada malam hari ini. Dengan berakhirnya maka berakhir pula lah acara pada malam hari ini. Saya Pupi Intan Paulina selaku Master of Ceremony mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dan Ibu tamu undangan dimohon untuk melakukan sesi foto bersama. Assalamualaikum. Halo guys, tolong subscribe channel saya ya.